jadi gadang-gadang akan maju sebagai calon Enggak, kan udah dijawab sama beliau kalau yang itu. dan Mas Kaisang juga. Enggak, kalau yang itu kan udah dijawab sama Mas Budi. Nah ya kalau dari bahasa di dalam internal Gerindra itu bagaimana Mas jadinya? Pembahasan masih berlangsung dan itu sepenuhnya adalah prerogatif dari ketua umum partai maupun juga sekjen dan ketua harian. Jadi sangat dibatasi kita yang terlibat di dalam mereka-mereka yang terlibat di dalam pembahasan tersebut, dan di Gerindra itu ada struktur yang ikut serta untuk memberikan masukan. Jadi setiap DPD punya hak dan punya tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada DPP, di mana DPP yang akan melihat bukan hanya dari internal saja, tapi juga komunikasi lintas partai. Karena kebanyakan di daerah itu kan tidak mungkin kita mengajukan sendiri, jadi biasanya harus berkoalisi. Itu pasti ada prosesnya tersendiri. Kan nama Mas Kaisang ini masuk radar ya Mbak, maksudnya ada kemarin posternya juga. Apakah memang benar Mas Kaisang ini dilirik untuk menjadi oleh Gerindra untuk jadi wakil gubernur? Ya kalau misalkan tidak dilirik nggak mungkin di posting dong Mas. Artinya akan ada pembahasan lebih lanjut, pembicaraan lebih intens gitu dengan pihak. Kembali lagi, nama-nama sebenarnya itu banyak. Kalau dari DPD kan sudah disodorkan 4 nama. Dari internal Gerindra sendiri, saya rasa pembicaraan itu masih sangat dinamis, masih sangat organik dan masih terus berjalan. Dan kalau soal pengerucutan itu masih terlalu jauh. Jadi kita serahkan sepenuhnya kepada para pimpinan untuk nanti mengambil keputusan yang bukan hanya kita bicara peta Gerindra internal tapi juga lintas. Tapi kan ini kan sebenarnya menuai ada polemik juga ya, ada protes juga terhadap putusan MA yang akhirnya membuat Mas Kaisang ini bisa menjadi wagub gitu. Nah kalau dari Mbak Sarah sendiri melihatnya bagaimana Mbak terkait polemik ini? Polemik itu hal yang biasa dalam politik. Orang punya hak untuk menyukai atau tidak menyukai, dan saya rasa itu hal yang sangat wajar. Justru ini proses pembelajaran kita tentang sistem demokrasi. Kalau kita belajar tentang fit politik itu kan tidak semuanya benar-benar benar atau salah, hanya menyesuaikan dengan kondisi. Sehingga ya mudah-mudahan masyarakat bisa belajar lebih lagi dari peristiwa-peristiwa ini.